Potensi seni Desa Guang, Kecamatan Sukawati Gianyar amat kaya, terutama seni ukir atau seni patung. Patung Garuda Wisnu salah satu hasil karya para seniman di desa ini. Menurut banyak kalangan, Guang memang cikal bakal pembuatan patung Garuda Wisnu. Di pertigaan desa Guang, patung Garuda Wisnu berdiri megah sebagai ikon desa ini. Sejak dulu, potensi seni ukir yang dimiliki desa Guang berupaya dikembangkan oleh para tokoh di desa ini. Selain tetap lestari seni ukir agar makin digemari kalangan generasi muda, maka para tokoh desa setempat pun telah sejak lama mendirikan sekolah seni ukir yang diberi nama SD Ukir Guang, kemudian berubah nama menjadi SMIK Negeri Guang, dan kini SMKN 2 Sukawati. Salah satu pendiri SD Ukir Guang adalah Ide Pandita Widya Dharma Siwadaksa 88 tahun dari Geri Agung Widyasrama Banjarsaki Desa Guang Sukawati Gianyar. Saat walake, Ide Pandita bernama Wayan Balik Riti. Yang di sampun tamat saking raja kan, dia bersanja tujuan sekali Cirebon lalu kan inspirasi jaga buka sekolah kan. Tahun 69 dulu semik ni kan kantun namanya SD Ukir kan. Sekolah teknik bawa ukir kan. Ki anu nyelang dumun dengan SD kena 69. SD Napin kan rumah? SD Guang, SD 1 Guang. Dawak niko akeh kentana ane Murid dan mereka wantah 26 orang. Nah, nikah boleh sekali buka nikah. Akhirnya dia pun apa akeh dalam tamu memiliki dan termasuk tamu pemerintah dan dicatat-catat yang demun, termasuk Perdana Menteri Malaysia Niki Bapak siapa Hussein On. Nih, Hussein On Niki berkunjung masih numpang di SD ke tahun 70-an itu. Menapi yang dengan terkenal dan jadinya aja tamu termasuk ketua MPRS juga Pak Nasution Niki masih sedang tahun itu dan menjabat berbekal bernacur dari manusia dan ada berbekal dan asal medwe masan tahun itu. Tapi untuk Indonesia agak nikah baru beberapa bulan harus lokal. Jaga Gubernur Sukarman memiliki dan bantuan bangsa jaga silang yang nulis malam kajau niki jaga tahu Nur Sukarman. Kunjung ke Kota Tewel ucap nikah kepada petani Kota Tewel niki Jimbang tahun 72. Baru nyidang pindah ke mungkin ada saseni di Guang, ada saseni kau disambung tahun 85 baru pindah ke Batu Bulan. Padahal tingkat menjadi semik pada tahun 78. Pindah kau disambung diganti dan oleh kepala sekolah Batu. Yang dikenal mengabdi, Anton itu semik nama semik, nanti ke sekolah semik, SNSR, SMK, dan sekolah kurang perawitan kau. Kau tahun 94 karena mungkin yang diangkat oleh Hido dalam menjadi juru surat dan akhirnya mohon berhenti tadi di sekolah tahun 94 yang ambil pensiun muda kan. Kecintaan Ide Pandita Widya Dharma Siwadaksa terhadap budaya Bali tak pernah surut. Demikian juga harapannya agar budaya Bali tetap lestari terus digaungkan. Bahasa Bali sebagai salah satu unsur budaya Bali pun diharapkan tetap lestari. Upaya pelestarian bahasa Bali pun dilakukan melalui penyuratan Purana beraksara Bali. Melalui penyuratan Purana beraksara Bali, penutur bahasa Bali diharapkan makin berkembang di kalangan generasi milenial.
Ida Pandita Widya Dharma Siwadaksa memang memiliki keahlian dalam penyuratan Purana. Bahkan kemampuannya itu diakui mengalir begitu saja dan atas tuntunan yang maha kuasa. Waktu penyuratan Purana pun kadang dini hari, ketika harus dikerjakan saat itu. Juga terkadang harus diawali pembuatannya atau nuansen di pura, kemudian dilanjutkan pengerjaannya di Gria Ida Pandita dengan prosesi nuntun daksina. Telah banyak Purana yang dibuat, jumlahnya sekitar 208 cakep. Pemesannya tersebar di sejumlah daerah di Bali dan luar Bali. Belakangan Purana itu dibuat menggunakan tembaga. Lembaran tembaga dipotong-potong sesuai ukuran. Di atas lembaran-lembaran tembaga itulah isi Purana ditulis dengan pena khusus dan cairan khusus pula. Lembaran-lembaran yang sudah tertulis itu kemudian dirangkai, dimasukkan ke dalam peti berwujud patung singa atau lembu. Pembuatan patung-patung untuk penyimpanan Purana itu dibantu putranya Wayan Balik Sedana Yoga 45 tahun, sedangkan upakaranya disiapkan Ida Pandita Empu Istri Widya Yasningsih 73 tahun istrinya. Isi Purana disesuaikan dengan sejarah keberadaan sebuah pura umum ataupun pura paibon atau kawitan. Pembuatannya pun mencari hari baik atau dewasa ayu. Terkadang diawali pembuatannya di pura bersangkutan, kemudian dilanjutkan di Gria Ida Pandita. Setelah selesai dibuat, Purana tersebut diupacarai atau dipasupati. Isi Purana ini sangat penting diketahui generasi muda agar mengetahui sejarah dan jejak leluhur. Penggunaan aksara Bali dalam penulisan Purana dalam rangka untuk melestarikan bahasa Bali. Namun duplikatnya kadang dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dimengerti. Purana harus dipelihara dengan baik, tidak boleh kena air. Tatkala diperciki tirta harus segera dibersihkan, kalau tidak akan cepat mengkarat. Yung seman ke mga nauneng ng kawitan kata. Ngayon tayo mending leluhur, bab nak leluhur ang cien num dan dan cien bekal dum mawin dan restau dan ada restau ni makin akeh ang kuta restau ni sekali anu lahir sampai 2 bulan dan sebagainya. Dan ingat kadang-kadang lekat ni sesawah. Ini kan Jadi di dalam tulisan nu di buku ni ada lekat ni. Terkadang lalu lekat karena kau mengingat diterjemahkannya. mereka mungkin lalu bermaaf. Video lekat tu dan dua tulisan Bali dan tulisan Latin. Sebab yang kita namun tujuan dalam melestarikan tulisan Bali kan. Oh, gitu. Kalau hidup di Bali, datang mati di Bali. Ada orang Firman Purana kan di sebelahnya yang wacana Purana kan nak kawitan kan jadi leluhur. Padahal leluhur sebenarnya hanya satu leluhur tu. Yang Siwa dengan dia, yang Siwa yang Buddha dengan satu. Tapi di samping itu dalam perkembangan, tapi ada agama yang itu dia berkembang. Itu dengan widi pun memecah dirinya atau rakyat, ada Pancasaro, ada Pancadewato, ada Saksaro, ada Pancadewato, ada yang jumlahnya diperkirakan sampai tiga atau 7 angka 3. Kemudian 3.333.333. Tapi yang bisa dihafalkan oleh Sang Yogi Swara dan Sang Kawi Swara, tukang sulana, hanya 33. Sang Yogi Swara boleh wahyu hanya 33 yang dihafal dia membuat. Makanya dia dulu kan 33. Pun kembali bagi-bagi atas kalpo atau melakukan bumi itu lagi juga bagi solar itu ada solar
setiap 33 tahun ngosor satu kalpo kan, satu unag. Wis kali dipisahkan, disambung 3 unag kan. Kau dah suruh draw dengan dan kan. Nah, ini berkembang, akhirnya di desa yang pengomong Pulanau atau pemaksa napir, habisnya akhirnya kan mengikut nikau, akhirnya tan bentar lobang yang di Mamangka yang 3 Nista Madya Utama kan, yang ini milu Nista Madya Utama, kita kan terus bagi pada, yang pun tahun 2 napi tu, yang Nista pengen ini makanya makin sering kita di berbunyi. Tahun 85 kan nampunnya dia nyurat dia anak kecil lah nyurat Bali niki nyurat ring tembaga niki ring tembaga tahun 89 tapi sebelum nikah wenten aja tapi tan anu menah dah marang ada Pulanau tapi nganya di Lempuyang tiang iki nulis masih ada Pulanau ke di Lempuyang luhur kan ya Pulanau ki ampun jauh anu jauh termasuk Bali yang pun akeh asal ampun 200 lebih bangkit anu Pulanau san berada nggak berada 200 lebih ko Nusa Sumatera wenten ring Sulawesi wenten ring Lombok kan yen sendirian dan dabak yang diangkat oleh itu dalam dukung Rai daw ngicen anu isinya pulanan napi nasira tulis kan dah icen bahana aduh itu tulisan tulis akhirnya disambungnya lama-lama ada surat itu dikembangkan menurut yang langsung anu menulis semuanya sampai dan bahan-bahannya anu saking napi Pulanau saking napi silau sana luwe Pulanau seroh napi kan nang dengan anu keluaran ni ada Pulanau dah langit ya sejarah silsilah lerintihan itu tapi tiang langsung ikan mana itu enggak disambung lagu siri itu tapi panggil lah dia ambil itu menurut yang nakir mereka itu ada ngicen artinya kesesamaan itu ngicen nene abang ngaung aku abang ngaung terus kajang mau abang ngaung nampun untuk kopi bakso miki yang muda ya mangku pun lagat itu nenan jadi bupelagat Pulanau bakso miki itu masuk paten kan ada bang dumun mungkin ini langsung masuk pati santukan itu sabun mantuk di jang ikin putus kami melanjutkan lebih ini kalau ini kebuah itu kan mau sedau san di rumah sakit Sangla akhirnya jak sanjau telepon jangan tu rabi ni dah bos ni kan terminal mana sih kan itu kandun melelat dia akhirnya bang itu terjun secara tapi ada nih kalau enggak nak kendan anu niki dia jangan makan tanpa tidak angin gitu wahyu ada biasanya yang purnama atau penanggal pengelong kita lah bentan yang dewasa kan becek kawan lah bentan kan menapi becek pasti bentan kepikiran kawan kan dua wahyu yang bengkok di Nuasen, yang di Buput juga, ada dikendalikan oleh beliau dan sana meringis sedikit. Jadi karena dikenal nulis untuk program dengan huruf timbul ni kau nanti di lumun jangan pakai pakai emas malah nulis di emas, tulis ni dangin. Yang dan petunjuk kan mengendalikan supaya di penapi di konsep ni kan cek jadi anu ada usap dan terpilihnya kan hari dikerjakan yang dikerjakan kira 3 bulan
paling satu hari satu lembar juga boleh lembar enggak 3 bulan ngatas puput kan ngatas puput ambil ngatas nyelup ngatas dari membersihkan juga bersihkan lalu ngempres finishing juga mangdo permanen itu konten ini yang sifat temagau dah program ke sal kini air ke dek je kampun bo ngewong kan kampun bo sak bakalan ngal ke sak ke kan dia lontar ko kan nulis satu mutik jeda yang dikena wenten beberapa lontar ko yang nulis sendiri dasar nak mula yang dika dumun lontar ko bos ngadan tadi nulis niki nulis purana ngangen mutik pangcedak ni ko akeh mesti dapat ni tudulung ni ko dah mas nang menggunakan ngangen aluminium yang paling sulit katos ni ko ngalas ni ko dan hidangan dan renyah yang tembaga niki kan karena belum timbul tulis anduk tintau cat oli cat hablon ni ka bon hablon ni ka disambung put tulis kan jadi macam Sebelum menjadi Sulinggi atau di Dwi Jati tahun 2003, Ida Pandita Widya Dharma Siwadaksa terkenal sebagai seniman multitalenta. Selain ahli dalam bidang seni patung, Ida Pandita juga pelukis dan dalang wayang kulit. Belakangan ini sebagai penyurat purana. Sempat menjadi kepala sekolah pada SD Ukir Guang yang didirikan, juga tercatat pernah menjadi bendesa adat Guang dan perbekal desa Guang. Banyak karya patung dihasilkan. Patung Garuda Wisnu yang berdiri di pertigaan desa Guang adalah salah satu hasil karyanya yang dibuat bersama kakaknya Nyoman Ritug dan Made Sobrat. Karya panilnya berjudul Begawat Gita di koleksi kampus Isi Denpasar. Patungnya berjudul Ramasita dan patung Garuda Wisnu juga di koleksi Taman Budaya Bali. Bahkan patung Garuda mencengkram bola dunia dipersembahkan kepada Kaisar Jepang saat Ida Pandita bersama rombongan seniman Bali mengikuti Expo di Jepang tahun 1970. Selain itu, patung Garuda Wisnu juga dipersembahkan kepada putra Kaisar saat kegiatan Expo itu. Kepiawaiannya membuat patung membuat Ida Pandita kerap dipercaya menjadi juri lomba pembuatan patung saat event budaya seperti Pesta Kesenian Bali, selain sebagai juri Mawirama. Penghargaan bergengsi pun diterimanya, salah satunya penghargaan seniman tua dari Presiden Soeharto tahun 1996. Dia tukang ukir, dia sekarang cenek sambung ukir, suruh masuk SR kau pun meneng ukir, di samping kau dan senang dia nak mula tulisan Bali tak. Nah suruh masuk SR dia pun meneng tulis Bali kan, meneng pun nak celakau napi yang membayar yang mesti belum ini ciri kiri keadaan nu juruku kan aja orang tua yang sendiri kau ngajin kan. Tapi kan hasil karya ini kan. Hasil karya dawang nikah, melupa barang-barang kan Ryuno tapau kan, Ryuno mah tapau di nak kilau kan bang, mau tapau nikah, betul gak lu sih tahu gak ke tengahnya Ryuno, mesti do lari ngapet kan, diambil kau entan kuli kuli candi bentar, ngapet sulang, kuli agung kan ada nikah bang, akhirnya rogok ramping nikah kan. Artinya leluhur agana di Bapo Dumun, ngarian patung malah dalam nih. Agana pun tokoh bapak yang sendiri. Tokoh pembuat patung di Guang ke pengisian agana. Sampai ke pengaruhnya kan kau Tewel, kau Bantuyang, kau Langkan, Sukawati kan. Akhirnya itu pun land yang boleh melalui ke Jepang, ke demonstrasi di kau dan boleh yang Jepang dan mengikuti Expo tahun 70. Padahal dia pun harus berbekal nih kok, mobil Melayu juga, dan yang Melayu artinya
anu jag bentan sekang anu mangdau tiang sarang mereka nggak boleh yang ke Jepang kan mereka masih anu nah dikenal baik oleh anu lah tapi tiang dan kenal panitianya dari hasil karya mereka merupakan Garuda anu Garuda dunia Garuda Wisnu kok Garuda dua betul lagi bola dunia kan. Jadi nikah dipersembahkan setelah menjelang bulan selama 6 bulan nikah menjelang bulan kan persoalan pada Kaisar apa itu Hirohito lawang nikah kandut lalu hasil karya ada menggaya nikah dan akhirnya nikah merisiki kalau nikahnya udah jenis udah Wisnu juga namanya dan akhirnya persembahan pada putranya mahkota bagaimana dosanu pengelar lagi so nama waktu itu makanya Kaisar lagi so menawi yang makin karena persembahan ke mungkin yang dijauh nah ada kan pada Kaisar juga anu merasa bahagia sekali dia karena satu-satunya karena bangkit ke orang jangan itu. Di mata putranya Wayan Baliksdana Yoga, Ida Pandita merupakan sosok ayah yang sangat disiplin. Namun putra-putrinya diberikan kebebasan memilih untuk menekuni profesi. Tapi karena memiliki darah seni, Baliksdana Yoga menempuh pendidikan di ISI Yogyakarta dengan mengambil jurusan kriah kayu. Kini ia membantu Ida Pandita membuat tempat penyimpanan purana berupa patung singa dan lembu. Semangat beliau memang luar biasa ya, supaya sebagai penerus di sini berharap bisa seperti beliau, artinya bisa mengikuti jejak beliau juga. Dan sekarang saya juga pun masih tetap meneruskan, jadi lebih cenderung ke desain sebenarnya, tapi juga tetap ukir tetap juga. Dan saat beliau membuat prasasti dengan tulisan Bali, saya yang menyiapkan kotak puranonya, kotak prasastinya. Jadi kita masih satu jalur dan semangat itu tetap, mudah-mudahan ke depan tetap bisa bertahan untuk generasi penerus Tiang Diki. Pertama itu pola didiknya mengajarkan disiplin dalam bekerja. Kedua niko kita dibebaskan untuk memilih bidang apa yang kita senangi. Dan memang tidak bisa dipungkiri darah seni memang mengalir gitu saja. Artinya kita berlima, saudara ada 7 tapi sekarang masih berlima tuh, semua di bidang seni semua. Untuk kedepannya mudah-mudahan Tiang sebagai penerus ini juga bisa meneruskan berkesenian ini untuk anak-anak dan bahkan anak cucu semua ke tetap jalur seni demi ajak budaya Bali.